Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat jumpa lagi dengan channel injeksi. Pada kesempatan hari ini teman-teman semua semoga tetap sehat, tetap diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya hari ini ingin berbagi informasi kembali, yaitu tentang masalah penyakit motor vario seri 100 vario 110 sampai 150, bahkan sampai 160. Teman-teman yang baru menemukan channel injeksi, jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar terus update video-video terbaru dari channel injeksi. Teman-teman, pada hari ini akan saya sampaikan apa itu penyakitnya, langganan untuk motor vario itu yang sangat sepele tapi sangat menjengkelkan. Penggemar motor matic pastinya memiliki alasan yang berbeda kenapa lebih menyukai motor matic. Namun alasan yang pasti adalah karena motor matic memberikan kemudahan saat berkendara, yaitu hanya dengan menancap gas jika mau laju dan mengerem jika ingin berhenti. Penyakit motor vario pasti sudah diketahui oleh banyak penggemar motor-motor matic lainnya. Apakah teman-teman termasuk dalam golongan yang menggunakan motor Honda Vario? Jawabannya mungkin pada diri teman-teman sendiri, mengapa memilih motor Vario daripada motor-motor matic yang lain. Padahal banyak sekali pilihan di luaran sana yang menjajakan motor varian matic yang terdepan. Jadi harus siap-siap segala resiko dan biasa yang ada di motor CC lumayan ini. Beberapa penyakit motor vario dan cara mengatasinya di sini akan saya sampaikan. Untuk motor vario sendiri memiliki banyak pilihan model yang spesifikasi yang berbeda, mulai dari yang motor matic dengan spesifikasi yang rendah seperti 110 cc hingga spesifikasi tinggi hingga 160 cc. Untuk penyakit motor vario sendiri biasanya hadir sesuai dengan spesifikasinya. Penyakit yang biasa muncul pada motor vario yaitu dari obrolan para penggemar motor vario adalah mengenai getaran pada putaran bawah. Pengguna motor vario merasa bahwa penyakit ini mengganggu dan menjadi masalah pada saat tarikan motor, karena bisingnya getaran tersebut membuat tenaga tidak nendang atau dengan kuat. Biasanya motor vario ini muncul pada posisi RPM rendah sampai terasa pada stang kemudi. Penyebab awal getaran pada motor vario adalah pada bagian kampas kopling atau kaplas ganda yang terjadi pada mangkok yang selip atau mungkin sudah tipis. Hal ini yang menyebabkan tenaga menanjak menjadi lemah. Tak sedikit pengguna yang mengeluhkan penyakit motor vario ini hingga menyebutnya sebagai penyakit bawaan. Meski sangat menjengkelkan, namun untuk mengatasinya juga sangat mudah. Teman-teman cuma perlu memodifikasi sedikit bagian CVT agar transfer tenaga dari bibel tetap lancar. Karena itu banyak sekali bengkel motor spesialis motor matic yang mampu membantu mengatasi penyakit motor vario. Biasanya ada dengan bagian yang memodifikasi untuk bisa menghilangkan getaran mengganggu tersebut. Dalam berikut ini adalah beberapa penjelasan motor vario serta cara mengatasinya. Yang pertama yaitu mengatasi getaran pada motor vario 150 atau 125. Penyakit getaran pada motor vario ini biasanya diakibatkan oleh adanya masalah pada kopling ganda. Biasanya penyakit ini adalah motor vario varian 125 cc atau lebih. Motor tipe PCX saja getaran ini masih terdengar dan biasanya terjadi saat akibat kotornya area kopling dan roller. Maka cara mengatasinya yaitu penyakit motor vario ini hal ini pertama harus dilakukan adalah pembersihan kotoran atau debu yang tersebut. Jika suara getaran tersebut masih terdengar jelas, solusi akhirnya adalah memodifikasi bagian kopling sentrifugalnya, karena gesekan ini terjadi akibat gesekan kampas mangkok ganda kopling. Modifikasi biasanya dilakukan adalah menggunakan tipe kopling yang milik NMAX, karena kopling NMAX jauh lebih panjang daripada yang dimiliki Honda.
Meski demikian, perubahan kampas kopling tidak perlu mengalami perubahan yang signifikan karena sudah bisa dipasang langsung pada motor Matic Honda. Modifikasi ini memang membutuhkan biaya yang lumayan karena harga kopling NMAX lebih sendiri sudah lebih mahal. Dan jika teman-teman menginginkan pembuangan debu yang lebih bagus, maka harus membuat lubang pada mangkok kopling, dan ini mungkin bisa saja menimbulkan biaya tambahan. Kemudian yang kedua teman-teman semua, yaitu kakunya stang kemudi saat berkendara. Penyakit motor vario ini tidak hanya diderita oleh Honda Vario saja, melainkan semua jenis motor. Bisa saja menderita penyakit motor ini juga disebabkan oleh setelan komstir pada motor vario terlalu kencang, atau bisa saja bagian dalamnya sudah aus. Ausnya biasanya terjadi karena motor terlalu sering mendapati atau melewati jalan yang rusak, sehingga goncangan-goncangan tersebut membuat mangkok komstir jadi lebih rapat karena terketekan. Dan jika hal ini terjadi, maka baut penahan menjadi semakin kencang dan menyebabkan setelan komstir menjadi terasa kaku. Cara mengatasinya yaitu dengan cara teman-teman hanya cukup melakukan penyetelan ulang pada komstir. Jika tidak begitu paham, bisa langsung bawa ke bengkel motor. Catatan jika menyetel sendiri komstir, yaitu tidak boleh membuat mangkok terlalu kendor karena akan mengakibatkan mangkok cepat rusak atau aus. Yang ketiga teman-teman semua, yaitu tarikan motor vario letoy. Semakin usianya semakin tua, biasanya mempengaruhi tarikan tenaganya. Ketika sedang menelusuri jalanan yang rusak, jangankan untuk goncengan, untuk sendiri saja sangat loyo tenaganya. Penyakit motor vario ini sering terjadi di bagian CVT. CVT kotor, kondisi bembel telah aus, rollernya juga aus, per gandanya juga aus. Jadi akan semuanya penyebabnya utama adalah vario menjadi letoy. Salah satu penyebab lain adalah masalah yang pada kampas kopling atau roller pada bagian CVT. Perlu dirawat dan membersihkan dan mengganti bagian yang mengalami keausan. Cara perawatannya yang lain yaitu dengan mengecek secara rutin bagian bimbel setiap 8.000 km dan lanjutkan dengan membersihkan dan menggantinya jika sudah mencapai 24.000 km atau 2 tahun. Akan tetapi hal ini hanya acuan dasar saja. Jika tampilan basic sudah mengalami banyak kerusakan, sebaiknya langsung saja diganti yang baru. Biasanya ada bagian yang sudah dilupakan yang dianggap sepele, padahal itu juga menyebabkan tarikan motor jadi lemah. Filter udara merupakan bagian yang biasa disepelekan, padahal fungsi bagian dari ini adalah yang menyaring dan menahan debu agar tidak masuk ke ruang bakar. Jika sudah banyak debu yang menumpuk, maka akan menyebabkan sumbatan asupan udara menjadi sedikit. Yang keempat yaitu shock breaker menjadi keras dan amblas. Tak hanya jadi penyakit motor vario saja, melainkan pada penyakit motor-motor yang lainnya yang sudah tua dan tidak terawat. Khususnya jika masalah ini terjadi pada motor Matic, hanya satu alasannya, yaitu sering membawa beban yang over. Seperti kita tahu kalau motor Matic memberikan fungsi yang lain, diantaranya bisa dipakai sebagai alat angkut bagian depan. Padahal hal ini juga dilakukan terus-menerus, membuat shock breaker menjadi cepat rusak, amblas dan keras. Jika bagian depan mengalami kerusakan, maka cukup dirawat dengan yang rutin mengganti oli khusus shock. Namun jika bagian belakang mengalami kerusakan, juga tidak usah langsung menggantinya. Teman-teman bisa perlu merawatnya dengan cara rutin mengganti oli, atau mungkin bisa mengganti dengan yang baru. Jika oli shock breaker sudah lama belum diganti, maka oli tersebut sudah berubah menjadi encer dan tidak mampu lagi menahan tekanan balik shock saat bersirkulasi. Shock breaker bit bisa menjadi salah satu pilihan ingin menggantinya, baik yang baru maupun yang bekas. Kebanyakan lupa dengan hal ini dan baru terasa dampaknya saat sudah benar-benar sudah habis. Nah teman-teman semua, itulah beberapa penyakit penyertai motor vario
series dan penjelasannya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Itu hanya sebagai informasi saja ya, di sini sebagai inspirasi diagnosa awal pada perbaikan atau ke bengkel. Semoga informasi memberikan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam irit.